Puji nama Tuhan, haleluya. Salam sejahtera bagi seluruh keluarga besar GPDI El Shaddai yang dikasihi Tuhan. Kembali pada saat ini kita bersama-sama akan merenungkan renungan yang singkat yang terdapat di dalam Injil Markus pasal yang ke-9 ayat 30 sampai ayat yang ke-37. Saya akan membacakan dalam ayat 30 dan 31. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea. Dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya. Saya memberi tema firman Tuhan, kebesaran yang merendahkan diri. Kebesaran yang merendahkan diri. Banyak orang sangat mendambakan posisi utama dari orang lain. Dia ingin menjadi orang yang terutama dari orang lain. Tanpa disadari, seringkali hal ini dianggap sebagai kesempatan untuk memegahkan diri. Dengan posisi ini, kita dapat memerintah dan mengatur orang lain. Yesus terus berjalan menghindari daerah Galilea. Yesus terus berjalan di dalam ayat 30 tadi. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ melewati Galilea. Menghindari Galilea karena sedang mempersiapkan murid-muridnya memasuki masa penderitaannya. Ketika berbicara penderitaan, mereka tidak mengerti, murid-murid itu tidak mengerti maksud daripada Yesus. Di dalam ayat yang ke-31 dan 32 tadi dikatakan demikian, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Murid-muridnya tidak mengerti. Dalam ayat 32 mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya. Mereka tidak mengerti maksud daripada Yesus, tapi mereka tidak mau menanyakan kepada Yesus. Jadi dalam hati mereka ada kesombongan. Mereka tidak mengerti tapi tidak mau bertanya. Yesus terus berjalan menghindari daerah Galilea dalam ayat 30 karena sedang mempersiapkan murid-muridnya memasuki masa penderitaan daripada Yesus. Ketika membicarakan penderitaannya, mereka tidak mengerti. Yesus membicarakan tentang penderitaannya, tapi murid-murid tidak mengerti. Namun mereka tidak mau bertanya kepada Yesus. Di dalam ayat 31 dan 32, sikap
seperti itu menunjukkan ketidakpekaan atau keegoisan dan tidak memikirkan apa yang akan terjadi terhadap Yesus. Mereka tidak peduli apa yang akan terjadi terhadap Yesus. Yang terjadi adalah mereka bertengkar tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Dalam ayat 33 dan 34. Kemudian tibalah Yesus dan murid-murid di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Di jalan itu mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara murid-murid. Hanya ada keegoisan, kesombongan di dalam diri daripada murid-murid. Sesudah tiba di Kapernaum, Yesus secara pribadi menanyakan apa yang sedang mereka perdebatkan, apa yang sedang mereka bicarakan. Mereka hanya diam saja, dan perilaku ini memperlihatkan ciri seseorang melakukan kesalahan tetapi tidak mau mengakuinya, menunjukkan kesombongan yang dimiliki, sifat sombong yang dimiliki oleh murid-murid. Sifat inilah yang membuat seseorang bisa jatuh ke dalam dosa. Sebab itu, mari kita menyadari Yesus menuntut kejujuran yang harus mereka lakukan. Setelah itu Yesus menjelaskan arti menjadi terbesar dengan cara merendahkan diri dan melayani semua orang. Yesus berkata, kita harus merendahkan diri dan melayani setiap orang, siapa saja. Di dalam ayat 35 dikatakan demikian. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semua dan pelayan dari semuanya. Kalau siapa yang ingin menjadi terdahulu, dia harus menjadi yang terakhir. Kita tidak boleh menjadi orang-orang yang sombong. Yesus memberi contoh dengan mengambil seorang anak kecil dan memeluknya sebagai suatu cara menyambut Tuhan Yesus dan Allah Bapa. Di dalam ayat 36 dan 37, maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut seorang anak seperti dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambut, tetapi dia yang mengutus aku. Yesus memberi contoh dengan mengambil seorang anak kecil dan memeluknya sebagai suatu cara menyambut Tuhan Yesus dan Allah Bapa. Tuhan Yesus sedang mempersiapkan diri menghadapi penderitaan hingga kematian yang mengerikan.
Seharusnya orang-orang murid-murid yang di sekitarnya itu menguatkan dia, setidaknya mengerti situasi yang sedang dialami oleh Yesus. Tetapi orang-orang di sekitar Yesus justru sibuk mencari kebesaran bagi dirinya pribadi. Konsep kebesaran dan kepemimpinan yang Tuhan inginkan bukan bersifat otoriter. Orang percaya seharusnya meneladani kepemimpinan Yesus, bukan kepemimpinan dunia. Jangan malu mengakui kesalahan. Kejujuran merupakan ciri seorang pemimpin yang dapat dipercaya. Jadi pemimpin yang dapat dipercaya dia harus jujur, mengakui semua kesalahan, kekurangannya, baik di hadapan manusia ataupun di hadapan Tuhan. Selain itu, seorang pemimpin harus merendahkan diri dan melayani siapa saja, bahkan anak kecil yang kelihatannya tidak berdaya. Hal itu sangat dibutuhkan dalam persekutuan orang percaya. Kita melayani anak kecil, anak sekolah minggu pun kita layani itu dengan tulus. Itu Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Jangan kita memiliki hati yang sombong, ingin menjadi besar, ingin dipuji diri sendiri. Tapi biarlah apa yang kita lakukan hanya untuk hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Terima kasih telah mengikuti renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat kita semuanya. Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui cas WhatsApp di nomor 081327420088. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengajarkan kepada kami untuk senantiasa menjadi orang yang rendah hati di hadapan Engkau maupun di hadapan manusia. Biarlah kami boleh mengakui segala kelemahan, kekurangan kami di dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih, hanya Engkau saja Allah yang terbesar, yang patut dipuji, yang patut disembah, yang patut dimuliakan. Ajar kepada jemaat-Mu untuk senantiasa memuliakan nama Engkau saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati Ibu Gembala kami. Pakai beliau boleh menjadi alat di dalam tangan-Mu. Makin hari makin heran dengan urapan yang baru, dengan kekuatan yang dari surga. Terima kasih memakai multimedia yang dengan setia melayani kami. Berkati, lindungi mereka, beri kesehatan, beri hikmat yang bertambah-tambah. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah dengar jawab doa kami. Tuhan, bawalah keluarga besar GPDI El Shaddai terus lebih dekat kepadamu. Terima kasih karena Engkau juga mau dekat kepada keluarga GPDI El Shaddai. Kiranya keluarga GPDI El Shaddai dapat lebih mengenal kebenaran tentang Engkau, karena sesungguhnya Engkau dekat pada setiap orang yang berseru kepadamu. Terima kasih. Haleluya. Amin.